Kami dari mahasiswa Universitas Dipa Makassar. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Andika Maulana Putra. Saya Andi Rahmat Yusuf. Saya Nur Alifia Kablianti. Hari ini kami akan bercerita tentang sejarah di balik Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gua-Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama I Mandrigao Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke laut. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di daratan maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Kerajaan Gua-Tallo akhirnya menandatangani perjanjian Bungayah yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Pilman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada tanggal 23 Mei 1940. Penjara Pangeran Diponegoro sempat menghabiskan beberapa tahun di Manado antara Juni 1830 hingga Juli 1833. Pangeran Diponegoro mengaku tidak begitu bahagia. Menurut buku sejarah ringkas Pangeran Diponegoro, Wardiman Djojonegoro 2019. Salah satu penyebabnya adalah suhu dingin yang mencapai rata-rata 22 derajat Celcius. Pemilihan Makassar sebagai tempat pembuangan selanjutnya lantaran reputasi Fort Rotterdam sebagai benteng paling kokoh di antero Sulawesi. Pada 11 Juli 1833, kapal Circle melepas saum menuju Makassar, membawa Diponegoro tanpa diketahui oleh pejabat Belanda di Manado. Begitu tiba, Diponegoro langsung ditempatkan di sel tertutup dengan penjagaan ketat. Ia tak diizinkan berpergian keluar bebas benteng milik Gua-Tallo tersebut. Para penjenguk pun harus bersurat kepada gubernur terlebih dahulu. Pada tahun 1837, putra bungsu Raja William II yakni Pangeran Hendrik mengunjungi Makassar di usia masih 16 tahun. Rasa penasarannya membuatnya merasa harus bertatap muka langsung dengan sosok yang membuat khas India Belanda divisit akibat perang berkepanjangan. Tak disangka, Pangeran Hendrik muda justru lulu melihat kondisi Diponegoro. Dengan nada prihatin ia menyurati sang ayahanda. Dalam surat itu berbunyi, hari pertama di Makassar, akan melihat benteng di sini. Saya bertemu dengan tawanan kita yang tampak tak bahagia. Diponegoro yang jatuh ke tangan kita sebenarnya secara khianat. Dia segera mendekati saya dan menarik tangan saya dan menarik saya masuk ke kamarnya yang berada di lantai pertama. Dia mengatakan kepada gubernur di sini, Tuan Bosquet, Rainer de Velliston Biscuit, penjabat pada tahun 1834 sampai 1841, bahwa dia sangat senang ketika seseorang mengunjunginya di tempat tinggalnya yang menyedihkan itu. Walaupun demikian, dia cukup girang. Dia tertawa
Tetapi konon kegembiraannya itu terpaksa atau tidak wajar. Walaupun begitu, dia sangat sungkan. Semula, ia bahkan tidak mau berbicara Melayu. Sosoknya menyenangkan dan tampak bahwa dirinya masih penuh semangat membara. Sang pangeran dalam kapasitasnya sebagai orang dalam istana memperingatkan Raja William II bahwa perlakuan terhadap Diponegoro di pembuangan berpotensi kembali mengobar perlawanan. Saat sang pangeran mendekam dalam benteng, anak-anak dan pengikutnya berbuar dengan masyarakat lokal. Status darah biru Kesultanan Yogyakarta membuat buah hati Diponegoro tak sulit mendapatkan pasangan dari kalangan bangsawan. Mereka dipersunting atau menikah dengan anggota kerajaan Bone, Sopeng, dan Goa. Namun kondisi keuangan mereka terbilang meralat. Akhirnya merasa keresahan, ia tetap saja merasa gundah. Sejarawan Peter Cray dalam buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1755-1855 tahun 2015 menulis bahwa sang pangeran mulai memikirkan nasib keluarga. Meninggalnya anak kedua Diponegoro yakni Raden Mas Sarkumo pada tahun 1849 di usia 14 tahun menjadi katalis. Pangeran Diponegoro pun berpesan kepada Gubernur Pieter Frederik agar kelak keturunan dan sanak keluarganya bisa menikmati hidup sebagai orang merdeka. Ia meminta disiapkan lahan untuk pusara bagi diri, istri, dan sanak keluarganya. Ia turut meminta dibuatkan rumah yang bisa ditinggali istri dan anak-anaknya, berikut pembantu dan sebuah masjid kecil. Sekalipun ia tidak diizinkan meninggalkan benteng, sebuah kediaman layak tetap perlu disediakan bagi istri dan keluarganya yang masih hidup di Makassar, tulis Peter. Makam Pangeran Diponegoro pun saat ini berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Makassar. Belanda menuruti permintaan Diponegoro. Tanah seluas 1,5 hektar kemudian menjadi tempat tinggal keturunannya. Daerah tersebut pun dikenal sebagai Kampung Melayu yang turut dihuni oleh orang-orang Tionghoa dan Belanda. Namun kini luasnya menyusut menjadi hingga 550 meter persegi. Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhir pada 8 Januari tahun 1855 pagi akibat kondisi kesehatan yang kian menurun akibat usia lanjut. Ia dimakamkan bersebelahan dengan pusara sang putra tercinta. Ia tak berapa lama kemudian anggota keluarga yang masih hidup menyatakan ingin tetap tinggal di Kampung Melayu atau dekat pusara sang pangeran. Setelah sang istri yakin, R.A. Ratu Ratna Ningsih mangkat pada tahun 1885. Pusara Pangeran Diponegoro direlokasi ke lahan yang kini menjadi Kompleks Makan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro, Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu. Itulah tadi sejarah di balik Benteng Rotterdam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.